semua, ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku akan membagi tentang pengalamanku puasa lagi, tapi berbeda dengan puasa sebelumnya ya, di video sebelumnya di bulan 4 dan bulan 5. Karena video puasa bulan 4 dan bulan 5 itu 3 hari berturut-turut puasa tanpa makan dan tanpa minum. Kalau di video kali ini 3 hari berturut-turut tidak makan tapi minum air putih. So ini dia videonya. So hari ini tanggal 7 bulan 6 2020 jam 18.00. Kali ini aku akan puasa lagi 3 hari berturut-turut, tetapi tidak sama puasanya seperti bulan 4 atau bulan 5 di video yang lalu. Jadi video kali ini aku puasa hanya makan, tetapi aku minum. Jadi puasa makan 3 hari berturut-turut, tetapi minum air putih. Air putih ya, bukan sirup, atau bukan soya bean, atau bukan jus, dan lain-lain. Pokoknya puasa makan dan tetap minum air putih 3 hari berturut-turut. Oke, kita mulai timbang lagi. Ini mulai dari jam 6 sore di tanggal 7 bulan 6 tahun 2020. Jadi kita mulai lagi. Sekarang aku akan timbang badanku ya. Seperti biasa kita mulai dari 0, 74,4 ya. 74,0. Hari ini tanggal 8 bulan 6 2020 jam 18.00. Hari ini adalah hari pertamaku puasa. Yeay! So 2 hari lagi dan finish. Aku penasaran berapa kira-kira berkurangnya berat badanku. So mari kita timbang. Dari 0, 72,6. Timbanganku yang kemarin tanggal 7 74,4 dan sekarang 72,6. Jadi aku hitung 74,4 dikurang 72,6, jadi minusnya 1,8 kilo. Yeay, 1,8 kilo sudah berkurang. Yes. Hari ini tanggal 9 bulan 6 2020 jam 18.00. Hari ini adalah hari kedua aku puasa. Jadi aku akan timbang lagi. Kira-kira berapa ya? Aku penasaran. Mari kita timbang. Dimulai dari 0, 71,8. So kemarin tanggal 8 bulan 6 2020 untuk puasa pertamaku 72,6 kilogram. Dan hari ini yang puasa kedua menjadi 71,8 kilogram. Jadi 72,6 dikurang 71,8 minusnya 0,8 kilogram atau 800 gram. Nggak nyampe sekilo. But it's okay. Besok terakhir. Kita lihat besok berapa kira-kira kurangnya. So, tot morgen. Hari ini tanggal 10 bulan 6 2020 jam 18.00. Hari ini adalah hariku yang terakhir. Finally, hari ketiga setelah 2 hari yang lalu. Sekarang aku akan timbang kira-kira berapa ya. Aku penasaran. Seperti biasa kita mulai dari 0. 71,5. So, hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 10 bulan 6 2020. Kayaknya kurangnya cuma dikit. Kemarin tanggal 9 bulan 6 2020 timbanganku 71,8. Sekarang 71,5 kilogram.
Jadi 71,8 dikurang 71,5 sama dengan berkurangnya 0,3 kg atau 300 gram. Cuman sedikit. Ya mungkin karena aku minum air putih ya, walaupun aku nggak makan tapi kan aku minum air putih. So di sini aku udah bikin jus. Ini banyak. Ada hampir 700, kelihatan nggak ya? ml, 750 ml. Sengaja tadi aku 1 kilo lebih wortel aku buat. Jadi aku minum. This is one of my favorite juice. Carrot. Aku sudah nyiapin apple tart. Sedikit manis. Sekali-sekali. Jadi sambil aku makan dan aku cerita bagaimana pengalamannya. Kalau yang bulan 5 sama bulan 4 kemarin, puasanya memang total makan dan minum, nggak masuk apa-apa. Hari yang pertama aku masih kuat, karena aku biasa puasa ya 1 hari 1 malam. Hari yang kedua itu sudah sedikit lemas, tapi di hari yang ketiga itu benar-benar kakiku udah gemetaran dan badanku tuh udah pokoknya lemah lah gitu, hampir nggak kuat gitu. Tapi karena aku memang seperti aku bilang, selain aku menurunkan berat badan, aku juga ada doa permohonan sama Tuhan. Dan kemudian di bulan 4 sama bulan 5 itu selesai aku lakukan berkat pertolongan Tuhan. Kalau kekuatanku aku tidak. Karena sebelum aku cancer aja aku bilang aku gak pernah 3 hari berturut-turut fasting, no drink and no eat gitu. Jadi benar-benar itu kuasa Tuhan. Dan kali ini aku coba, karena aku udah rasa 2 kali untuk fasting, no drink no eat, jadi nggak makan nggak minum itu berat. Jadi aku coba untuk menurunkan berat badanku untuk puasa kali ini dengan minum air putih tapi tidak makan. Dan kurangnya memang jauh sekali dengan yang total tidak makan dan tidak minum. Cuma untuk sekarang ini yang aku rasakan, puasa makan tapi minum air putih. Untuk hari pertama seperti biasa aku masih kuat. Yang kedua itu kepalaku pusing. Dan hari ketiga hari ini pagi-pagi tuh aku rasakan kakiku tuh kayak lemas, capek gitu, kayak habis dipukul apa habis lari gitu terasa. Terus kemudian kan aku memang minum air putih ya, puasa makan aja jadi minum air putih dan berangsur-angsur terobati. Tapi lemasnya masih ada, cuman tidak separah puasa makan dan minum di bulan 4 dan bulan 5 yang lalu. Gitu yang aku rasakan. Oh ya, bagi kalian yang mau mencoba puasa seperti aku 3 hari berturut-turut, baik itu mau puasa makan dan minum 3 hari berturut-turut, atau kalau kalian lagi belajar puasa, usahakan kalau kalian memang masih pemula atau yang baru mau, coba 1 hari dulu. Kalau kuat 2 hari gitu. Baru kalau kuat lagi baru 3 hari ditambah gitu. Karena mungkin kekuatan badan kita dengan yang lain nggak sama gitu. Jadi jangan dipaksakan, karena aku juga nggak mau kalian di sana yang menonton video aku kalian paksain terus kalian masuk rumah sakit dan getting worse. Jadi aku nggak mau buat kalian jadi tambah susah. Pokoknya kalau bagi kalian yang baru pemula mau puasa, mau menurunkan berat badan, baik itu mau permintaan doa, ucapan syukur dan sebagainya, kalian harus lihat kondisi kalian itu, kalian kuat apa enggak. Jadi kira-kira misalnya kalian pemula itu mau mencoba 1 hari, tapi misalnya jam 12 siang atau jam 3 siang gitu, misalnya kalian udah lemas dan benar-benar kayaknya nggak punya energi dan kayaknya rasa kalian udah nggak sanggup, break aja. Kalian nanti
coba lagi minggu berikutnya atau bulan berikutnya, seperti itu. Jadi jangan dipaksakan, jangan ada di sini kok itu ajaran si ini atau bagaimana, enggak. Jadi kalian sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Begitu. Kenapa aku berpuasa? Puasa pertamaku itu sekitar di SMA. Aku belajar puasa di situ karena ada temanku namanya Yeni. Halo Yeni, teman SMA aku dulu. Jadi dia pernah bilang puasa gitu. Jadi dia cerita itu tentang, kalau nggak salah waktu itu dia mau dapat nilai gitu yang ranking lah kita bilang. Jadi dia puasa gitu. Oh, aku bilang bagus juga ya gitu. Artinya doa permohonan itu puasa. Mungkin aku dulu di gereja gitu ya. Aku pernah dengar namanya puasa, tapi nggak pernah aku lakukan gitu. Jadi pada saat itu aku belajar jika ada permohonan atau doa syukur atau doa apapun gitu, aku berpuasa. Tapi puasanya 1 hari seperti itu. Dan aku baca-baca juga di Alkitab di mana Raja Daud dulu juga waktu dia memang melakukan kesalahan karena dia mengambil Batsheba dari suaminya Uria, dan dia menyuruh Uria untuk berperang dan dia ditempatkan di depan gitu supaya katakanlah dia terbunuh gitu. Tapi Tuhan melihat itu semua. Jadi pada saat Batsheba hamil dan melahirkan, ternyata anak itu ya hampir mati, katakanlah seperti itu. Dan di sini aku baca dia bilang 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Jadi dia juga berpuasa untuk doa permohonan agar anaknya tetap hidup gitu. Dan ada lagi aku baca di sini tentang Ratu Esther, di mana Ratu Esther ini mau menyelamatkan bangsanya, bangsa Yahudi. Ya, waktu itu ada si Mordekai meminta dia supaya menyelamatkan bangsanya karena ada dari pegawai istana seperti itu mau membunuh bangsa mereka. Akhirnya Mordekai bilang, tolong kamu menghadap raja supaya bangsa kita tidak dibunuh gitu, tidak dihabisi seperti itu. Jadi Ratu Esthernya bilang, orang-orang menemui raja tanpa dipanggil akan dibunuh. Jadi tanpa panggilan raja itu pasti raja akan bunuh gitu. Dan dia bilang, aku sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Terus tapi dia bilang di sini, aku baca di dalam Alkitab ya, dari Esther 4 ayat 16 ya, ini aku baca ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untukku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi pada saat juga Yesus, dia juga berpuasa, dan puasanya itu nggak main-main, 40 hari 40 malam. Di sini aku baca di Matius 4 ayat 1-2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam sebelum menghadapi pencobaan di padang gurun oleh iblis ya. Itu benar-benar puasa yang sempurna, yang kayaknya aku belum pernah dengar orang pernah berpuasa 40 hari 40 malam, tapi aku pernah dengar ada yang 30 hari 30 malam itu seperti, aku nggak ingat pokoknya siapa namanya, itu adalah orang kayak petapa gitu, orang dari India. Nah, dia katanya bisa berpuasa 30 hari 30 malam. Katakanlah udah amazing sekali gitu. Jadi kalau untuk
Yesus sendiri 40 hari 40 malam itu bener-bener 3 hari aja aku udah nggak, ya katakanlah ini udah yang, dan aku kayaknya untuk puasa minum ini aku berani karena ada yang masuk ya ke badanku, artinya ada air gitu, jadi bisa nolong. Kalau mungkin kayak puasa makan dan minum itu mungkin aku udah nggak kuat lagi gitu. So mungkin bagi kalian yang mau belajar berpuasa untuk permintaan doa atau apapun sama Tuhan, kalian bisa lakukan. Mungkin yang baru-baru, kalian seperti aku bilang tadi, pelan-pelan dulu, setengah hari dulu kalau nggak bisa. Mungkin bagi agama lain karena udah sering berpuasa sih nggak apa-apa, atau di agama Kristen yang bagi yang sudah terbiasa puasa, it's okay bagi mereka. Tapi kalau bagi kalian yang belum pernah sama sekali, kalian harus pelan-pelan dulu, jangan paksakan supaya jangan tadinya mau berdoa jadi kalian malah sakit gitu ya. So, sampai di sini video aku, semoga bermanfaat buat kalian informasinya. Jaga kesehatan di sana, stay healthy selalu, dan Tuhan memberkati. See you in next video. Howdo.